Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Risalah Hidayatuna bersama saya, Naila Sukriya. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah istri yang cerdas, sama seperti Aisyah radhiyallahu an. Kecerdasannya terlihat ketika beliau meriwayatkan sebanyak 378 hadis, dan 13 hadis itu sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan selain meriwayatkan hadis, kecerdasan beliau juga terpampang nyata ketika ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrik di Makkah. Dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa jika kaum musyrik Makkah ini pergi menghadap bergabung kepada Nabi Muhammad gitu ya, nah, Nabi Muhammad ini harus menolak dan mengembalikannya kepada kaum musyrik. Tetapi, jika ada kaum muslimin yang ingin bergabung kepada kaum kafir Quraisy, maka kaum kafir Quraisy ini boleh untuk menerima kaum muslimin tersebut. Perjanjian ini semacam perjanjian yang bisa dibilang itu mengakali Nabi Muhammad gitu. Bahkan tidak adil gitu, bukan win-win solution gitu kan ya. Nah, tetapi Nabi Muhammad kemudian menyetujui perjanjian tersebut, mengingat bahwa Allah memerintahkannya untuk menyetujui perjanjian tersebut. Tetapi kemudian para sahabat pun memprotes dengan kebijakan Nabi Muhammad yang menyetujui perjanjian ini. Bahkan ketika setelah perjanjian itu ditandatangani, banyak para sahabat yang tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika perjanjian itu sudah ditandatangani, Nabi meminta untuk para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan juga mencukur rambutnya. Tetapi saat itu tidak ada satupun sahabat yang mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersedih dan akhirnya bertemu dengan Ummu Salamah di kamp peperangan tersebut. Dan Ummu Salamah dengan kecerdasannya beliau, akhirnya beliau memberikan solusi kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah harus melakukannya dengan tauladan. Jadi Rasulullah harus keluar tanpa berbicara, kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurban, dan Rasulullah juga mencukur rambutnya tanpa berkata sedikit pun kepada para sahabat sebelum semua ritual itu selesai. Kemudian Rasulullah melakukan hal itu, dan akhirnya para sahabat mengikuti jejak Rasulullah dan menyembelih hewan kurban maupun mencukur rambutnya. Dari Ummu Salamah kita belajar bahwa seorang wanita itu juga tidak hanya mengandalkan fisik semata, tapi kita juga harus mengandalkan kecerdasan kita untuk membantu kemaslahatan umat. Terima kasih sudah menyimak kisah-kisah yang ada di Hidayatuna. Jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.